Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah kita lebih baiknya berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dalam hati saja. Untuk ketua kelasnya boleh disiapkan sekaligus salam ya. Duduk, siap, dan doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat di tempat dan Oke. Kalau masih ada kira-kira sampah di sekelilingnya, boleh dilihat terlebih dahulu, diperiksa, biar kalian belajarnya nyaman. Ini sekarang bisa dibereskan. Ya. Hari ini kelas 11 IPS 1 ada yang tidak hadir? Ada. Ada berapa orang? Satu orang. Empat orang. Empat orang ya. Siapa aja? Rafli, Muhammad dan Rafli. Ya. Keterangannya? Asisten. Anggota Gusmina. Bagas. Bagas sakit. Bagas sakit lagi ya? Anggita. Izin. Salsa sakit. Salsa Bila. Iya. Salsa Bila sakit. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak ada sedikit ice breaking untuk kalian. Ya, ada ice breaking supaya kalian lebih semangat mengikuti pelajaran sejarah Indonesia ini. Bapak akan buat ice breaking cerita harimau. Nah, jadi kalian akan ada ini ya, apa? Kalau Bapak menyebut harimau, tangan telunjuk teman kalian yang ada di samping kalian tangkap. Nah, nyambung ya? Nyambung kan? Nah, yuk mulai dari sekarang yuk. Tangan, kalau dari situ berarti tangan ini ya. Tangan kanannya yang ini, nah yang dibuka. Telunjuk kiri di atas tangan temannya. Oke? Ayo, Bapak mulai ya. Jadi kalau Bapak bilang harimau, Bapak bilang harimau, tangkap tangan temannya. Sebelahnya aja, berdua sepasang. Boleh, kalau yang ada teman saksinya boleh digigit juga. Siap ya? Oke. Ayo dengerin, Bapak mulai. Pada suatu harimau, baru harimau, bukan harimau. Harimau. Ada suatu harimau. Ulang lagi. Ayo. Pada suatu harimau malam di sebuah hutan belantara ada harimau. Hariman bukan harimau. Hariman. Bukan harimau. Hariman. Ayo, fokus. Di sebuah hutan belantara ada hariman sedang tersesat di jalan. Iya, orang. Kemudian hariman bertemu dengan harimin. Harimin, bukan harimau. Harimin. Lanjut. Hariman bertemu dengan harimin yang
dikejar harimau. Siapa yang dapat? Oke. Tepuk tangan di rumah. Oke. Pada kesempatan kali ini ya. Mana lagi Bapak? Kamu next. Ini next. Aduh, nggak kelihatan ya. Nah, ada dua gambar nih, gambar satu dan gambar kedua. Ada yang bisa memberi pandangan nggak mengenai gambar satu ini tentang apa? Tentang perang, betul, tentang perang. Kemudian di gambar kedua nih, menurut pandangan kalian ini tentang apa? Lebih fokus lagi. Di gambar kedua ini ada apa nih? Ada penjajahan. Kemudian ada penyiksaan. Di atasnya rumah itu. Di atasnya rumah itu ada apa? Nah, tadi kita udah belajar fokus. Nah, jadi di antara kedua gambar ini, gambar satu dan gambar dua, ini berkaitan dengan perang, perlawanan ya yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia untuk melawan para Belanda, penjajahan kolonial Belanda. Nah, jadi kedua gambar inilah itu kita akan membahas pada pertemuan kali ini mengenai materi kita selanjutnya. Dari materi yang kemarin tentang kongsi dagang, kemudian pada hari ini itu kita lanjut pada perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Nah, ada gambar lagi nih, gambar satu dan gambar dua. Nah, dari kedua gambar ini keterkaitan apa yang bisa kalian pahami? Gimana? Sebagai bentuk apa nih? Penghormatan, kemudian cinta tanah air, kemudian cinta pahlawan, bukan cinta pasangan, bukan. Nah, jadi dua gambar inilah tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, ya. Inilah tujuan kita pada pertemuan kali ini, untuk menghargai jasa para pahlawan kita, ya. Mereka sudah susah berjuang, merelakan atau memperjuangkan, bahkan mengikhlaskan harta, kemudian jiwa raga, bahkan nyawa mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, disinilah tugas kita untuk menghargai para pahlawan. Next. Nah, di pertemuan kali ini ya, itu kita ada beberapa perlawanan. Ada 8 perlawanan. Bisa dilihat di sini ya, sesuai yang ada di buku paket kalian juga. Next. Nah, cek lagi. Dari beberapa perlawanan tadi, Bapak akan membagi kalian ke dalam 8 kelompok. Ya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini ya, itu sama seperti minggu lalu. Kita akan memecahkan sebuah masalah terkait dengan perang ini yang ada 8 perang tadi. Jadi, permasalahan yang akan kita kupas atau yang akan kita cari solusinya adalah itu terkait dengan latar belakang perlawanannya. Kemudian bagaimana strategi perlawanan yang terjadi pada saat itu. Oke, paham ya? Nah, Bapak bagi ke dalam 8 kelompok, berarti dihitung dari nomor 1 sampai 8. 8 ya. 1. Kelompok 1 di sini, 2 sini, 3, 4 dan seterusnya ke belakang. Ayo sekarang. Bapak lihat duduknya yang rapi ya. Duduk sesuai dengan ketika berdiskusi seperti apa duduknya. Oke. Ayo mulai dari sekarang. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4.
posisi ya, posisinya. Ya, sudah ada nama perlawanannya, kemudian tokoh perlawanannya. Jadi kalian cocokkan perang Tondano ini pahlawannya yang mana? Nah, ya. Kemudian latar belakang dan strategi perlawanannya. Oke? Nah, untuk membantu kalian, Bapak akan menayangkan video singkat mengenai perlawanan melawan kolonial Belanda. Bisa kalian saksikan terlebih dahulu. Cuplikan video singkat mengenai perlawanan melawan para penjajah. Enakan nonton video ya, belajar ya. Oke, kalian bisa mulai diskusinya sekarang. Diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Jadi pasangannya untuk yang tokoh dengan nama sesuai dengan namanya masing-masing. Ya. Bapak tahu kan apa yang bukannya? Apa lagi? Ya benar. Jadi yang untuk digariskan itu sesuai dengan temanya masing-masing ya, sesuai dengan kelompok kalian. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Biar kita ada waktu untuk presentasi, untuk sesi diskusi bersama kelompok sampai dengan jarum panjang ke 9. Ya benar. Untuk latar belakang dan strategi perlawanan diskusikan sesuai dengan temanya masing-masing. Oke. Nah, di sesi atau di materi pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan menilai 3 aspek ya. Pertama, sikap kalian di pelajaran, kemudian penilaian pengetahuan, dan yang terakhir keterampilan ya. Jadi sikap kalian akan Bapak perhatikan selama pembelajaran berlangsung, kemudian pengetahuan itu akan Bapak tes
kalian akan Bapak kirim link Google Form, ya. Di situ nanti ada 5 soal. Kalian hanya menjawab benar atau salah. Misalkan tokoh dari perang Diponegoro itu adalah Pangeran Diponegoro, itu benar atau salah? Nah, seperti itu aja ya. Nanti akan Bapak share ke kalian link formnya. Oke, bisa dikerjakan sekarang, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Saya beda cari mama. Udah ada kan formnya? Itu saya di sini. Kerjakan sesuai dengan temanya masing-masing ya. Jadi untuk kerajaan lain itu sudah dikerjakan oleh kelompok yang lain. Satunya aja, Caca. Perasaan tadi nggak pada kita berkerja. Untuk nama pahlawannya, biar kalian ingat, bisa kalian tulis di bawahnya ya. Di bawah pahlawannya boleh, atau di bawah nama perangnya boleh. Di bagian tema kelompok masing-masing. Bener dulu kan? Dirangkumin kita ini. Misalnya perang ini juga.
belakang dari perang Banjar ini akan dijelaskan oleh Pak. Berikut itu latar belakang terjadinya perang Banjar, yaitu sebagai berikut. Rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya dalam menguasai perkebunan dan perkembangan yang ada di Kalimantan Selatan. Dari Hamidullah Belanda kemudian membubarkan kerajaan Banjar. Kemudian strategi yang dilakukan dalam perang Banjar ini pada saat itu Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah menggunakan strategi yang bernama perang gerilya, di mana mereka ini membangun kerajaan-kerajaan baru di pedalaman-pedalaman serta membangun benteng-benteng pertahanan di hutan-hutan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi Pihak Belanda menuduh kaum Kadri melanggar perjanjian. Belanda mengirim pasukannya untuk mendudukan Sumatera Barat. Yang pertama, wilayah Mataram yang makin dipersempit. Yang kedua, masuknya budaya Barat ke dalam keraton. Yang ketiga, Belanda yang dicampur dalam urusan keraton. Pergantian Melalui Tegal Rejo atau dijelas sebagai mata melurus gorong sehingga membuat dia marah sehingga Perlawanan di Aceh terjadi karena Belanda yang menginginkan dan berambisi untuk menguasai Aceh. Karena Aceh menjadi pusat perdagangan Belanda. Belanda atau kata lain mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur. Lalu perjanjian ini mulai masuk Aceh yang membuat rakyat Aceh menjadi risih dan merasa terancam. Lalu Aceh mulai melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Taktik perang gerilya. Taktik ini itu ada menyerang secara tiba-tiba dengan kecepatan sehingga tidak ada tertentu. Kasih ulang untuk Perang Tojangan 1 dilatar belakangi oleh faktor-faktor, yaitu kehadiran pedagang VOC yang menggabung dengan dagang orang Minahasa dengan Spanyol. Kemudian VOC juga berusaha memaksakan kehendak Dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Dendels yang diberikan mandat untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, di mana ia mencoba untuk menambah jumlah pasukan kolonial dari kalangan pribumi, terutama dari kalangan pemuda-pemuda Minahasa. Banyak 15 dari 26 kepala olah bersekutu untuk memerangi Belanda pada pertemuan tahun 1806. Strategi tersebut mengatur peta pemusatan, perlawanan, pembagian tugas antara walak, dan pengaturan logistik perang. Penyerangan yang dilakukan Belanda di bawah kepala Residen Prediger diarahkan ke perbentengan dan Danau Tondano. Pihak Belanda berusaha untuk mengadakan perjanjian namun ditolak oleh pemerintah. Pada 6 Agustus 1809 terjadi pertempuran yang sengit dari pagi hingga dini hari. Namun karena kalah dalam logistik peperangan, Belanda mengalami kekalahan dan benteng Moraya serta Tarawa dapat ditaklukkan. Perlawanan di Bali. Pada sekitar tahun 1830-an, pemerintah Hindia Belanda aktif menangkan perlawanan di Bali. Perkembangan dominasi Belanda inilah yang kemudian menyulut api perlawanan Bali kepada Belanda dan terkenal dengan sebutan Pati Jelantik menyusun strategi untuk melawan kekuatan Belanda. Pati Jelantik dan pasukan Buleleng membangun benteng di Jagaraga. Menjelang akhir 1846, lanjut Palija di Jagaraga telah berkumpul laskar atau pasukan perang yang beranggotakan 7.000 sampai 8.000 orang dengan senjata lengkap. Akan terjadilah perang antara laskar Buleleng dengan tentara Belanda, dan peperangan ini Belanda
perang Batak. Yang pertama ada latar belakang perlawanan dari perang Batak. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ditentang oleh Sisingamangaraja 12 karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-menurun. Untuk perlawanan, Sisingamangaraja 12 melakukan perlawanan secara gerilya, namun sampai akhir Desember 1808, beberapa kawasan seperti Blitar, Pulau Siregar, Nagasa Biru, Buta Ginjal, Buru-Bur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial. Karena lemah secara taktis, Sisingamangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokoh pejuang yang beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Ya, izin bertanya. Sudah. Dari salah dari Putri absen 30. Pertanyaannya, adakah latar belakang yang menyangkut pautkan agama di perang Batak? Adakah latar belakang yang menyangkut pautkan agama di perang Batak? Jadi jawabannya itu ada ya, karena Sisingamangaraja 12 ini kan menolak persebaran agama Kristen di wilayah yang dia kuasai itu, karena Sisingamangaraja ke-12 ini kan awalnya beragama Parmalim ya, atau semacam agama animisme. Jadi dia tuh menolak kedatangan Belanda ke daerah tersebut untuk menyebarluaskan agama Kristen, karena yang tadi ditakutkan akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Nah, jadi untuk perlawanan ini berkaitan dengan agama itu disebut dengan zending. Ya, pada saat kaum zending yang ya, aktif menyebarkan masalah. siasatnya itu menyebarkan ajaran agama Kristen ya. Nah, jadi Sisingamangaraja ini itu berupaya agar zending ini tidak menyebar luas. Makanya dia berupaya melakukan sebuah perlawanan. Sudah paham, Okta? Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlawanan pada saat itu. Kemudian bagaimana strategi yang dilakukan oleh para pejuang sesuai dengan yang kalian kerjakan di temanya masing-masing. Nah, alhamdulillah materi kita mengenai 8 perlawanan ini selesai. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dari materi perlawanan melawan kolonial Belanda kelas 11 IPS 1, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Pak, untuk yang disimpulkan itu materinya sendiri atau dari semua materi? Boleh berkenaan dengan materi kalian, boleh juga secara umum. Bapak persilakan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Jadi dalam 2 tahap. Tahap pertama disebabkan karena monopoli beras yang ada di Sulawesi Utara. Sedangkan tahap yang kedua itu dilatar belakangi oleh kebijakan gubernur Brebes yang ini membuat menambah jumlah pasukan dan dari kalangan pribumi. Nah, untuk strateginya sendiri itu masih belum mampu melawan perlawanan Belanda, sehingga pada akhirnya Belanda itu berhasil menguasai. Ya, itu tadi kesimpulan dari perang Tondano. Beri tepuk tangan. Ada lagi? Oke, boleh. Terjadi pada tahun 1878 sampai 1907. Perang ini terjadi karena Sisingamangaraja ke-12 menolak penyebaran agama Kristen di daerah yang sedang dia kuasai. Karena pada saat itu dia beranggapan penyebaran agama Kristen akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang sudah ada. Dan strategi yang dipakai pada perang Batak ini mirip dengan taktik perang gerilya, yaitu mengecoh dan menyerang secara tiba-tiba. Yang terakhir,
kali ini kesimpulan mengenai proses pembelajaran kita. Kira-kira ada nggak hal-hal yang perlu kita perbaiki nih mengenai refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Ada nggak kira-kira? Atau sudah menarik? Atau ada yang perlu diperbaiki? Atau ada yang perlu ditingkatkan? Dari anak yang kelas 11 IPS 1, ada nggak kira-kira? Ada? Atau sudah menarik? Sudah menarik. Kemudian asik. Kemudian seru. Apa yang kalian cari solusinya itu bisa kalian pahami? Bisa, alhamdulillah. Beri tepuk tangan untuk kelas 11 IPS 1. Oke, alhamdulillah ya, materi kita pada hari ini 8 perang sudah kita selesaikan secara bersama-sama melalui model pembelajaran problem based learning, yaitu pemecahan masalah. Dan untuk pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari tentang dampak kolonialisme, ya, dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Besar sekali. Jadi bisa kalian pelajari. Nah, untuk penilaian keterampilan itu tadi ketika kalian presentasi, kemudian penilaian sikap ketika kalian pembelajaran tadi, dan untuk penilaian pengetahuan itu link Google Form-nya sudah Bapak share ke Dinda. Nanti Dinda akan ngirim ke kalian ya. Kalian kerjakan tugasnya, Bapak tunggu sampai jam 6 sore nanti. Bisa? Oke. Bapak tunggu paling terlambat jam 12 malam. Oke. Jadi ada 5 soal, kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang akan membuat kita menambah ilmu pada diri kita, terutama pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum Bapak akhiri, alangkah lebih baiknya pembukaan kita awali dengan doa, maka penutup kita awali dengan doa juga. Kepada ketua kelas terus disilakan. Duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, gerak.